Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada dua buah box dari Mills nih. Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada dua buah box dari Mills. Boxnya sih seperti box Mills seperti biasanya, King. Tapi di sini dia ada tulisan Cyclops Caldera FG dibuat di Indonesia. Dan satu lagi ini ada Cyclops Caldera In dibuat di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia Mills Cyclops Caldera. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Mills Cyclops Caldera merupakan sepatu terbaru dari Mills yang hadir dalam versi sepatu bola dan sepatu futsalnya. Dikutip dari wikipedia.id, kaldera adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Yang mana sepatu ini terinspirasi dari jersey timnas dan karakteristik daerah Indonesia yang dikelilingi rangkaian gunung berapi. Cyclops Caldera dirancang untuk meningkatkan akselerasi dan stabilitas sehingga siap untuk meledakkan kecepatan sang pemain di atas lapangan. Mills Caldera ini memiliki dua varian warna, yaitu warna red, white, gold. Ini kombinasi antara warna merah, putih, dan juga warna gold. Serta ada warna white, green, gold. Ini kombinasi antara warna putih, hijau, dan juga warna gold. Oke, next kita bahas ke bagian desainnya. Pada bagian desainnya, sepatu ini terinspirasi dari jersey timnas Indonesia yang didasari dari lava atau lelehan gunung berapi. Di mana Indonesia yang terkenal dengan banyaknya gunung berapi. Untuk desainnya pada bagian uppernya ini dia banyak-banyak seperti lava gitu, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini ada logo yang berwarna gold. Dan ternyata di sini di bagian dalam logonya yang berwarna gold ini dia ada berbagai macam gunung-gunung nih King. Ini ada gunung dan ada juga namanya seperti Papandayan, Batur, Bromo, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bagian belakangnya ini dia ada tulisan Caldera serta ada logo Mills, dan ini juga ada di angka A-nya ini dia seperti gunung ya King, atau memang gunung nih, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga di bagian lidahnya di sini dia ada logo serta tulisan Mills yang berwarna gold. Oke, next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian upper menggunakan bahan nano knit yang dipadukan dengan simpress skin atau lapisan PU tipis, sehingga menghasilkan upper yang ringan, fleksibilitas yang baik, dan fitting terbaik di kelasnya. Dan sepatu ini menjadi sepatu bola dan futsal Mills pertama yang menggunakan bahan knit. Untuk tekstur pada bagian uppernya ini dia bertekstur ya King nih. Dia ada tekstur timbulnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga di bagian logo dari Millsnya juga dia bertekstur. Pada bagian pengunciannya menggunakan bahan knit dan tali pipih 2 layar. Untuk yang futsal dan footballnya ini bagian uppernya sama ya King nih. Kalian bisa lihat sendiri untuk bagian upper dari futsal dan footballnya sama. Untuk yang futsalnya juga sama-sama menggunakan bahan dari knitting dan juga lidah knitting. Oke, next kita bahas ke bagian insole-nya nih. Apakah insole-nya bisa dilepas? Kita coba yang footballnya terlebih dahulu. Nah, ternyata insole ini bisa dilepas ya King. Tuh, insole-nya bisa dilepas. Kita coba yang futsalnya. Yang futsalnya bisa dilepas? Ternyata yang futsalnya juga bisa dilepas ya King. Tuh. Oke. Pada insole-nya menggunakan bahan Eva Sockliner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Dan dilengkapi dengan teknologi Mills Alpha Comfort. Untuk tekstur pada insole ini dia teksturnya keset-keset gitu aja ya King. Nggak ada tekstur timbul. Oke. Next.
Kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Pada bagian outsole, football terbuat dari bahan TPU dan menggunakan teknologi Mills Rain Intercross, yaitu teknologi outsole yang seperti fondasi atau konstruksi menyilang yang terletak di bagian tengah. Teknologi ini memberikan proteksi tambahan di bagian tumit hingga tengah sepatu dan juga dilengkapi dengan teknologi TRX Gravity Plus. Teknologi pada stud atau pull yang membuat sepatu ini memiliki daya cengkram yang maksimal karena diletakkan pada titik traksi yang sesuai dan menggunakan stud atau pull bertipe kombinasi dari blade dan round stud dengan jumlah stud 13. Untuk tekstur pada bagian outsole-nya ini dia teksturnya garis-garis gitu ya, kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, dan di sini dia ada logo dari Mills-nya yang transparan. Untuk warna dari outsole ini dia berwarna transparan, tapi dia ada backgroundnya lagi, yaitu mengikuti bagian uppernya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bagian stud atau pullnya di bagian ujungnya ini dia transparan, dan di bagian bawahnya ini dia ada sedikit pudar ya, kayak untuk kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaan studnya. Sedangkan pada bagian outsole futsalnya menggunakan Mills HDTR atau High Density Traction Rubber, adalah teknologi outsole berbahan campuran karet murni dan bahan kimia, sehingga menghasilkan outsole yang dapat mencengkram dengan memiliki abrasi yang baik dan non-marking atau tidak meninggalkan bekas, dan juga dilengkapi dengan midsole berbahan Pylon dengan teknologi midsole Active Foam, di mana midsole ini mampu meredam getaran kaki. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia ada tekstur seperti bulat-bulat gitu ya, geng. Dan juga di sini dia ada bulat-bulatnya di bagian atas atau di bagian depannya, dan ada logo serta tulisan Mills. Untuk outsole ini dia berwarna campuran antara warna putih, biru, dan juga hijau. Dan untuk midsole-nya ini dia berwarna putih dan juga ada teksturnya lagi, jadi nggak polos gitu aja. Next, gua bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya menggunakan ukuran ini. Langsung aja kita ukur. Untuk ketebalan outsole-nya ini dia ada di angka 25 mm atau 2,5 cm. Oke, next gue bakalan tes keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya maka akan semakin empuk. Pertama-tama kita tes terlebih dahulu yang midsole-nya. Untuk midsole-nya ini dia ada di angka 40. Untuk midsole-nya ada di angka 40. Next untuk ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya ini dia ada di angka 65. Untuk outsole-nya ada di angka 65. Oke. Next, kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Oke, pertama-tama kita timbang yang football-nya terlebih dahulu. Oke, ini udah kosong. Kali ini gue menggunakan size 41 ya, geng, karena di setiap size-nya itu pasti hasil timbangannya bakalan berbeda-beda. Ini udah kosong. Langsung aja dimulai dari 0. Ini dia ada di angka 229 gram. Untuk yang footballnya ada di angka 229 gram. Langsung next ke yang futsalnya nih. Sama, yang futsalnya juga menggunakan size 41 ya, King. Oke, langsung aja kita timbang. Untuk futsalnya ini dia ada di angka 249 ya, King. Di size 41 ada di angka 249. Oke. Next. Kira-kira gimana sih rasa dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia Mills Cyclops Caldera. Kali ini gue menggunakan size 43 ya, King. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh nggak pas di kaki gue. Sakit nih di bagian ininya nih. Dan tadi pas gue cobain atau gue pakai ini tuh nggak bisa masuk ya, King. Keras banget. Pas masuknya nih di bagian sininya. Jadi susah buat masukin kaki gue ke sepatunya. Untuk keringanannya sepatu ini juga sedang-sedang aja ya, King. Nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Sedang-sedang aja. Untuk kelenturannya ya sedang lah, King. Nggak terlalu lentur juga dan juga nggak terlalu kaku. Oke,
Untuk bagian depannya, untuk bagian sampingnya, untuk bagian belakangnya, serta outsole dari Mills Cyclops Caldera. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia Mills Cyclops Caldera versi futsalnya. Kali ini gue menggunakan size 43 ya, geng. Untuk sepatu ini tuh pas di kaki gua, tapi di bagian sininya agak sedikit sempit ya, geng. Sedikit doang. Untuk yang di futsalnya. Untuk keringanannya juga sepatu ini sedang-sedang saja, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Untuk kelenturannya juga ya lumayan oke, lebih ke sedang, nggak terlalu kaku dan juga nggak terlalu lentur. Untuk kempukannya juga sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Oke, bagian depannya, untuk bagian sampingnya, untuk bagian belakangnya, serta outsole dari Mills Cyclops Caldera. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini bunyi ya, geng. Kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, yang pertama gue rasain sepatu ini tuh yang footballnya terlebih dahulu. Untuk yang footballnya ini dia nggak pas di kaki gue, sempit nih di bagian pinggiran sininya. Dan untuk sepatu football ini susah dimasukin ya, geng. Jadi kaki gue masukin sepatu ini sungguh sangat menggunakan effort ya, geng. Susah banget beneran masuk ke bagian sepatunya. Oke, untuk keringanannya sepatu ini juga sedang-sedang aja, nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Dan kelenturannya juga sama, dia nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu kaku. Sedangkan untuk yang futsalnya ini dia pas di kaki gua. Untuk keringanannya juga sama, dia sedang-sedang saja, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Tapi sepatu ini sempit di bagian atasnya untuk di kaki gua ya, King. Ini sempit dan sama. Sepatu ini juga susah dimasukinnya. Sepatu ini susah dimasukin, sepatu ini juga susah dimasukinnya. Tapi sepatu ini pas di kaki gua. Walau agak sempit sedikit aja sih, King. Sempitnya nggak terlalu banyak. Untuk empukan sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini juga dilengkapi dengan midsole. Oke. Next, kira-kira berapa sih harga dari sepatu ini? Untuk Mills Cyclops Caldera ini dibanderol dengan harga retail Rp599.000 dan didiskon 15% menjadi Rp509.150. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id. Lalu masukkan alamat email kalian, lalu submit. Klik icon shop dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Masukkan nomor telepon kalian yang terhubung dengan WhatsApp. Klik send kode OTP. Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke WhatsApp. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Klik use voucher untuk klaim voucher menarik dari King of Dribble. Klik place order dan pilih jasa pengiriman. Klik place order lagi dan kalian pilih metode pembayaran. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble? Dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke,
Sekian review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya, geng. Kalau ada dari kalian yang berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.